perhatikan, kalau tadi kita teori tentang penggunaan pencahayaan dalam fotografi, ini kita akan mempraktekkan 6 teknik pencahayaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi ingat, dalam pemotretan fotografi, kalau kita menggunakan cahaya alami kemarin, nanti berbeda dengan kalau kita menggunakan flash. Kalau cahaya alami yang kita gunakan, nanti kita menggunakan prinsip segitiga exposure. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwasanya pertama ISO, kemudian diagrama bukaan lensanya, yang ketiga adalah kecepatan atau speed. Jadi kita akan combine ketiga segitiga itu. Tapi dalam penggunaan flash nanti kita nggak fokus ketiga segitiga exposure itu, karena dalam kecepatannya nanti kita tidak menggunakan kecepatan yang diatur di kamera. Jadi kita menggunakan kecepatan, menyesuaikan kecepatan lampu. Nanti kalau kalian coba misalnya kecepatannya di atas kecepatan lampu, hasilnya nggak sesuai. Nah, begitu juga dengan ISO kita menggunakan ISO standar saja 100 atau 200, sehingga kita tinggal bermain di diagrama bukaan lensa. Jadi nanti pada saat kalian praktek, kalian perhatikan diagrama. Jadi kalau dia bukaannya kecil, maka angkanya besar, dan bukaannya besar berarti angkanya kecil. Jadi nanti kalau hasilnya ternyata over, berarti harus kalian kecilkan angkanya. Tapi kalau seandainya nanti hasilnya under atau agak gelap, berarti kita kecilkan angka diagrama. Oke, kita coba dengan yang pertama tadi, teknik pencahayaan, yaitu front light. Jadi posisi lampu berada di belakang kameramen dan objeknya tepat berada di depan. Oke, bisa kita lihat, ini sudah kita setting posisi lampu berada di belakang kamera atau front light. Kita coba, kita lihat ininya. Oke. Jadi cahaya berada di depan sehingga menghasilkan foto yang misalnya backlight atau shadow-nya berada di belakang. Itu adalah potret hasil menggunakan posisi lampu teknik pencahayaan berada di depan atau disebut front light. Oke, next. Itu yang pertama tadi kan teknik front light. Selanjutnya kita bagaimana teknik oval light akan kita coba. Kita untuk pindahkan posisi oval. Pas objeknya. Agak dimundurkan sedikit ini. Ini teknik oval light. Akan kita coba gimana hasilnya. Oke, siap, model. Biasanya nanti bisa kita tambahkan
sana reflektor supaya shadow yang di belakang itu built-in kita mengisi yang tidak tersinari sehingga bisa menghasilkan objeknya. Itu. Next, selanjutnya adalah yang ketiga tadi ada teknik set. Mohon dibantu kita posisi lampunya berada pas di samping si model. Modelnya si model cantik ya. Jadi nanti model tetap lihat kamera sehingga kita oke, ini kita teknik yang ketiga yaitu set. Posisi lampu berada di samping model atau samping objeknya. Bagaimana kita lihat hasilnya? Kita bayar. Bayangan yang sebelah berlawanannya itu akan menjadi gelap ya, karena memang posisi lampu berada di sebelah kanan saya sehingga sebelah kirinya gelap. Sehingga nanti dalam pemotretan di studio itu kita bisa melihat oh ini datang cahayanya dari mana, dari depan kah, dari oval kah, dari samping. Jadi biasanya dalam pemotretan itu pasti ada main light atau cahaya utamanya, ada fill in atau cahaya pengisi. Bisa cahaya, bisa juga kita gunakan nanti reflektor sehingga shadownya akan berkurang. Oke, itu hasil untuk set. Selanjutnya kita coba yang keempat yaitu ring. Coba bentuk ya. Nanti kalian akan mencoba satu ininya bagaimana teknik. Kalau ini model tetap posisi ring light jadi akan menyinari seperempat ya bagian dari belakang. Akan kita coba. Sehingga bagian depan sini kelihatan gelap. Kalau bagian tersinarilah bagian rambut atau atas. Dan nanti biasanya itu bisa digunakan built-in untuk rambut atau jilbab sehingga dimensinya kelihatan flat ke backgroundnya. Tapi di sisi depan sini agak gelap karena emang lampunya berada di belakang samping, jadi bukan terlalu di belakang tapi dia agak menyentuh sehingga menghasilkan foto yang depannya gelap. Nanti dalam prakteknya tentu ini akan kita combine dengan posisi lampu lain. Kalau kan hanya kayak gini ya itu kita hanya pengen tahu dari mana datangnya lampu itu, apakah dia rim, apakah dia set, apakah dia oval, atau bahkan apakah dia round. Yang selanjutnya adalah posisi backlight. Mohon bantuan ya, letakkan lampunya pada posisi back.
untuk posisi backlight, berarti lampunya berada di belakang. Jadi objeknya gelap, memang gelap. Kenapa gelap? Karena cahayanya berada di atas lurus dengan kamera. Nah, ini membentuk siluet. Jadi dalam hal ini mungkin tidak begitu gelap karena memang ada kan continuous lighting yang lain mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau kita nanti mau memotret siluet seseorang atau modelnya, kita memposisikan lampunya berada di belakang model. Kalau kita sehari-hari misalnya kita pergi ke pinggir pantai, pada saat matahari mau tenggelam, kita potret sehingga hasilnya nanti siluet. Oke, next kita yang keenam, yaitu posisi lampu berada di atas atau disebut teknik top light. Coba bantu. Kalau ini berdua karena megangnya nanti. Oke, pas di atas. Agak lurus. Agak turun nggak apa-apa. Tadi oke. Turun sedikit. Ini hasil pemotretan kalau kita menggunakan teknik top light. Berarti datang cahaya dari atas. Biasanya ini akan menyinari atas model. Kayak rambut kalau yang tidak menggunakan hijab, kalau menggunakan hijab kan di atas. Jadi itu keenam teknik yang kita gunakan dalam pemotretan, baik di studio nanti walaupun di luar studio. Nanti hasil beberapa ini bisa kita combine. Mungkin nanti kita lihat hasilnya kalau rim light tadi ada gelap, kita combine dengan lampu lain atau kita menggunakan fill-in light. Nanti kalian satu-satu di sini kita praktekkan keenam teknik yang sudah kita belajar. Nanti modelnya kita ganti sama gambarnya. Kita akan mencoba dengan keenam teknik yang sudah kita dapatkan tadi. Dan itu sampai jumpa lagi dengan saya di materi berikutnya. Tetap di foto.